Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Indriani dengan NIM 1123 11074. Saya dari kelas C15, program studi manajemen dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Untuk dosen pengampu yaitu Bapak Saur Panjaitan, SEMM. Di sini saya akan membahas materi tentang seleksi karyawan. Karyawan sendiri adalah kekayaan atau aset utama dari setiap perusahaan. Peran karyawan sangat menentukan berhasil tidaknya perusahaan mencapai tujuan. Perusahaan harus selalu berusaha untuk memperoleh dan menempatkan karyawan yang qualified pada setiap jabatan dan pekerjaan supaya pelaksanaannya lebih berdaya guna serta berhasil guna. Untuk selanjutnya yaitu definisi seleksi. Seleksi yaitu menurut Malayu Hasibuan, suatu kegiatan pemilihan dan penentuan pelamar yang diterima atau ditolak untuk menjadi karyawan perusahaan. Seleksi ini didasarkan kepada spesifikasi tertentu dari setiap perusahaan yang bersangkutan. Menurut Dale Yoder, seleksi adalah suatu proses ketika calon karyawan dibagi dua bagian, yaitu yang diterima dan yang ditolak. Dasar seleksi yaitu yang pertama kebijaksanaan pemburuan pemerintah, job spesifikasi, ekonomis rasional, dan etika sosial. Tujuan seleksi yaitu untuk mendapatkan karyawan yang qualified dan potensial, mendapatkan karyawan yang jujur dan disiplin, mendapatkan karyawan yang cakap dengan penempatan yang tepat, mendapatkan karyawan yang terampil dan bersemangat dalam bekerja, mendapatkan karyawan yang memenuhi syarat undang-undang perbankan, mendapatkan karyawan yang dapat bekerja sama, yang dinamis dan kreatif, inovatif dan juga bertanggung jawab, serta loyal dan berdedikasi tinggi. Mengurangi tingkat absensi dan turnover karyawan. Metode penetapan jumlah karyawan di sini ada dua metode, yaitu metode non-ilmiah. Dalam metode ini, jumlah karyawan yang dibutuhkan hanya didasarkan atas perkiraan saja. Metode ini tidak mengakibatkan jumlah karyawan yang diterima tidak sesuai dengan kebutuhan volume pekerjaan, sehingga menimbulkan kerugian. Selanjutnya, metode ilmiah. Dalam metode ini, jumlah karyawan akan diterima betul-betul atas perhitungan dan analisis beban kerja, serta standar prestasi kerja. Analisis beban kerja adalah penentuan jumlah pekerja yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu tertentu. Di sini ada cara seleksi, yaitu non-ilmiah. Seleksi yang dilaksanakan tidak berdasarkan kepada kriteria standar atau spesifikasi kebutuhan nyata pekerjaan atau jabatan, tetapi hanya didasarkan kepada perkiraan dan pengalaman saja. Unsur-unsur yang diseleksi meliputi surat lamaran, bermaterai atau tidak, ijazah, surat keterangan pekerjaan dan pengalaman, referensi, wawancara, penampilan dan keadaan fisik pelamar, keturunan, dan tulisan pelamar. Dari sisi ilmiah, ada standar-standar tertentu, antara lain yaitu metode kerja yang jelas dan sistematis, berorientasi kepada prestasi kerja, pada kebutuhan real karyawan, job analis dan ilmu sosial, serta berpedoman kepada undang-undang perburuan. Selanjutnya yaitu kualifikasi seleksi. Di sini ada umur, keahlian, kesehatan fisik, pendidikan, jenis kelamin, tampang, bakat, dan temperamen. Karakter, pengalaman kerja, kerjasama, kejujuran, kedisiplinan, dan inisiatif, serta berkreatif. Sistem dan prosedur seleksi. Sistem seleksi menurut Andrew F. Sikula adalah successive, hurdles, dan compensatory approach.
Prosedur seleksi ditetapkan dengan cermat berdasarkan asas efisiensi untuk memperoleh karyawan yang qualified dengan penentuan yang tepat. Langkah-langkah seleksi yaitu seleksi dengan surat-surat lamaran, pengisian belangko lamaran, pemeriksaan referensi, wawancara pendahuluan, dan tes penerimaan. Di sini ada juga jenis-jenis tes penerimaan. Yang pertama dari tes psikologi, yaitu peralatan tes yang mengukur atau menguji kepribadian, temperamen, bakat, minat, kecerdasan, keinginan berprestasi. Terdiri dari tes kecerdasan atau intelligence test. Yang kedua ada tes kepribadian. Yang ketiga ada tes bakat, tes minat, dan tes prestasi. Selanjutnya ada tes pengetahuan dan performance test, yaitu untuk mengukur kemampuan pelamar untuk melaksanakan pekerjaan yang akan dipegang, misalnya tes mengetik bagi calon pengetik. Di sini juga ada tingkatan-tingkatan seleksi. Seleksi tingkat pertama meliputi semua prosedur, seleksi sejak dari surat lamaran sampai dengan pelamar dinyatakan diterima. Yang kedua ada seleksi tingkat kedua dilakukan pada calon karyawan yang status masa percobaan. Yang ketiga yaitu seleksi yang dilakukan dengan mengikuti prajabatan atau latihan. Mereka akan dipromosikan dan diangkat menjadi karyawan tetap serta haknya akan diterima sepenuhnya. Selanjutnya ada kendala-kendala seleksi, yaitu tolak ukur. Kendalanya adalah kesulitan untuk menentukan standar tolak ukur yang akan digunakan mengukur kualifikasi selektif secara objektif. Penyeleksi, kendalanya adalah kesulitan mendapatkan penyeleksi yang benar-benar qualified, jujur, dan objektif penilaiannya. Selanjutnya ada pelamar, kendalanya yaitu kesulitan untuk mendapatkan jawaban yang jujur dari pelamar. Lalu di sini ada langkah-langkah dalam proses seleksi. Yang pertama yaitu penerimaan pendahuluan pelamar, yang kedua yaitu tes penerimaan, yang ketiga wawancara seleksi, yang keempat pemeriksaan referensi, yang kelima evaluasi medis atau tes kesehatan, biasanya disebut dengan medical check up, yang keenam ada wawancara, dan yang terakhir adalah keputusan penerimaan. Mungkin sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam perkataan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.